Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kalian semua yang lagi nonton video ini. Yap, ketemu lagi sama gue Rival di Rijul Motovlog. Di sore hari ini, tepatnya jam 5:19. Sebenarnya sih jam 5:12. Jam di motor gue kecepatan. Biasa, biar nggak telat kalau misalkan berangkat kerja. Gue baru aja pulang kerja. Jay, bapak-bapak lagi pada bertarung layangan. Gue baru aja habis pulang kerja, dan sebelum ke rumah gue mau mampir dulu ke ATM, mau ngambil duit. Ya iyalah, ke ATM ngapain lagi selain ngambil duit sama transfer. Masa iya gue mau bobol ATM. Kali dah. Dan untungnya juga sore ini itu cerah. Nggak cerah banget sih, ada beberapa titik yang kelihatan, anjay titik, ada beberapa daerah yang kelihatan kayak agak mendung gitu. Cuman untungnya nggak hujan. Soalnya beberapa hari yang lalu itu kalau gue pulang kerja tuh hujan terus cuy. Jadi motor tuh nggak pernah bersih gitu. Dan alhamdulillahnya semalam kan gue nyuci motor gitu kan, nyuci si Meta, karena Meta udah beberapa hari nggak mandi-mandi. Alhasil kotor banget. Dan alhamdulillahnya pagi tadi sama sore ini tuh nggak hujan. Jadi semoga aja bersihnya awet. Karena males kalau misalkan harus nyuci motor tiap hari. Capek coy. Mau lu bawa ke cuci steam tiap hari juga boros, anjay, gila aja loh. Sekali nyuci 20.000. Kalau misalkan setiap hari dikali 5 hari kerja ya udah cepet seminggu buat cuci motor doang, buset, gila lah. Sebenarnya sih tujuan gua bikin vlog kali ini tuh bukan cuman sekedar mau ngambil duit ke ATM, perjalanan ngambil duit ke ATM, perjalanan ngambil duit ke ATM. Apa faedahnya anjir kalau kayak gitu dibikin vlog. Sebenarnya tuh ada tujuan lain, karena gua tahu jalanan, kan baru mau diomong sama gua, jalanan ke tempat ATM yang gua tuju itu rusak parah, beberapa titik parah banget. Udah dibenerin berkali-kali tuh, ya gitulah hasilnya, nggak pernah bener, nggak pernah beres. Salahnya kalau opini gue sih ya, jadi kayak jalan-jalan yang rusak itu tuh kenapa rusak lagi? Satu, aspal yang lama itu nggak diangkat dulu, nggak dibersihin dulu. Kayak pasir-pasir yang dipakai buat nutupin lubang itu nggak diangkat dulu, kayak dibiarin aja, cuman ditumpuk lagi pakai aspal baru. Harusnya kan menurut gue sih diangkat dulu gitu kan. Kedua, si aspalnya tuh kualitasnya jelek parah sih kalau menurut gue. Nah di sini nih salah satu titik paling males buat gue. Udah hancur jalannya, lubangnya gede-gede, dan yep, berhubung karena sisi kiri kanannya tuh nggak ada nggak ada drainase, nggak ada saluran air, otomatis kalau misalkan habis hujan ya kayak gini, jalannya becek, terus airnya tuh ngegenang gitu kan. Tuh gue rasa kalau misalkan ada yang mau bisa nanam lele tuh di situ. Jalanannya jadi kolam ternak lele anjay, karena cocok banget tuh, berlumpur, airnya butek ya, pas banget tuh buat siklus kehidupan lele. Aduh, dan titik tadi itu salah satu titik jalan di mana rusaknya tuh bener-bener nggak pernah selesai, nggak pernah kelar, ditambal berkali-kali tuh hancur lagi ya. Ya tadi yang kayak gue bilang, faktornya kenapa bisa kayak gitu karena komponen-komponen yang aspal yang lamanya tuh nggak diangkat, terus juga aspal barunya tuh kualitasnya jelek. Mungkin salah satu faktor lainnya juga karena drainasenya tuh nggak ada di situ, nggak ada saluran air. Otomatis ketika hujan ya udah airnya tuh ngegenang di situ aja. Dan
lucunya ya, yang rusak parahnya tuh cuman di yang area Bogor aja, yang udah masuk wilayah Kabupaten Bogor. Karena jalan itu sebenarnya salah satu jalan lintas apa ya, Bogor Tangsel. Ya you know lah, itu bukan kota lagi tapi antar provinsi Jawa Barat dan Banten gitu kan. Ketika gue udah mulai masuk ke, jelek banget kan. Ketika gue udah mulai masuk ke wilayah Tangselnya, itu jalannya udah lumayan bagus, udah rapi. Dulu sempet rusak, cuman udah dibenerin dan sampai sekarang tuh nggak rusak-rusak lagi sih. Sedangkan begitu ngelewatin perbatasan Bogor Tangsel, itu langsung jelek parah. No kan, bisa ditaruhin ikan lele cuy, asli sumpah. Lu mau naruh ikan lele, kayak ikan patin, mujair gitu kan, taruhin aja, hidup di situ. Agak miris aja sih sebenarnya jalan antar kota. Meskipun ya nggak utama gitu kan, karena kebanyakan orang yang kalau misalkan dari Tangsel mau ke Bogor itu biasanya lewat Ciputat Parung, Sawangan gitu kan. Tapi ini juga salah satu jalan atau aksesnya gitu. Ya miris aja gitu, antar kota tapi separah dan seburuk ini jalannya. Kenapa gue bilang separah dan seburuk ini ya, karena memang sebegitu buruknya. Nggak bohong. Ntar nih di depan ini ada salah satu titik yang parah lagi yang mau gue kasih unjuk. Lobang. Bikin sumur aja sekalian di sini. Nah tuh di situ tuh, itu tuh parah banget tuh. Nah di sini juga nih. Dan bahayanya itu, pertama kalau misalkan malam di sini tuh nggak ada penerangan nih cuy. Lampu penerangannya tuh minim parah, minim banget. Itu nggak ada penerangan cuy. Otomatis kalau misalkan malam tuh ya cuma ngandelin penerangan dari kendaraan masing-masing aja. Dan itu tuh bahaya banget. Terlebih lagi kondisi jalannya kan berlobang-lobang kayak gini gitu kan. Ya buat orang yang udah sering lewat sini aja tuh bahaya gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada orang yang baru pertama kali lewat sini, atau mungkin jarang banget lewat sini, yang belum hafal gitu kan sama medan jalannya, ya udah bahaya banget sih itu. Terlebih lagi kalau misalkan pas hujan tuh nggak kelihatan mana lobang, mana jalan yang rata. Nah ini tuh udah masuk ke area Tangsel cuy. Beda banget kan? Iyalah gila, beda parah anjir. Di jalan yang udah masuk wilayah Tangsel ini mah jalannya udah enak coy, udah bagus, nggak berlobang-lobang parah kayak tadi. Aduh, ya gue sih gimana ya, tuh biasa aja gitu. Buat pemerintah Bogor ya rapihin lah jalanannya, nggak malu apa gitu perbatasan Bogor Tangsel tapi jalannya seburuk itu. Gila aja gitu kan. Ya meskipun gue udah terbiasa, karena beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, itu jalanan ke arah rumah gue itu juga hancur parah. Tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan bener, udah nggak terlalu parah banget ya, meskipun masih ada beberapa titik yang hancur. Well, gue sih berharap ya semoga cepet dibenerin lah jalannya, biar aman gitu kan, biar nyaman juga, dikasih penerangan juga, biar kalau misalkan malam-malam tuh ya kita nggak cuma ngandelin dari kendaraan kita doang. So, berhubung gue udah mau sampai ke ATM-nya juga ada di depan kok. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Beri tanggapan kalian terhadap video ini dengan cara klik tombol like, komen kalau misalkan ada sesuatu yang mau kalian tanyain di video ini, subscribe buat ngebantu channel ini semakin maju. Oh ya, jangan lupa share juga dong. See you on the next video. Bye bye.